belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak yang kelas 9, bab 1 penjabaran dan pemfaktoran. Soal ringkasan bab 1 anak-anak, penerapan ada di halaman 31. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, jabarkan soal ke-1 dalam kurung X ditambah setengah dikali X dikurang 2. Ini sama dengan dikali depan dulu, X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 2, negatif 2X. Setengah dikali X plus setengah X. Selanjutnya setengah dikali negatif 2, negatif 1 anak-anak. Ini sama dengan ini X kuadrat. Negatif 2 ditambah setengah, Ibu jelaskan di bawah sini. Negatif 2 ditambah dengan setengah. Ini negatif, ini karena di sini tandanya beda, berarti ini negatif 1. Yang satu lagi dipecah menjadi 2/2. Selanjutnya ini dikurang dengan setengah, seperti ini. Nah, ditambah dengan setengah. Jadi masih 2/2 nya ini negatif 2/2 ditambah setengah jadi negatif setengah, menjadi negatif 1/2. Ini sama dengan negatif 3/2, seperti itu. Berarti dikurang 3/2X dikurang 1. Lanjut ke soal kedua, dalam kurung 7B ditambah A dikali dengan dalam kurung A dikurang 7B. Ini sama dengan kali depan, berarti 7AB. Ini kali belakang dikurang dengan 49B kuadrat. Ini kali depan berarti A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini dikurang dengan A kali 7B berarti 7AB. 7AB dikurang 7AB 0, tinggal sama dengan A kuadrat dikurang dengan 49B kuadrat. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Dalam kurung X ditambah 2Y dikurang 9 dikuadratkan. Ini sama dengan X ditambah dengan 2Y dikurang dengan 9 dikali dengan X ditambah dengan 2Y dikurang dengan 9. Ini sama dengan kali depan dulu anak-anak, berarti X kuadrat ditambah dengan 2XY dikurang dengan 9X, ini kali paling belakang. Selanjutnya 2Y dikali X ditambah 2XY. Selanjutnya ditambah dengan 2Y kali 2Y, 4Y kuadrat dikurang 18Y ditambah ini negatif 9 kali X, negatif 9X. Negatif 9 dikali 2Y berarti negatif 18Y. Ini selanjutnya negatif 9 kali negatif 9 ditambah 81. Ini sama dengan X kuadrat. Ini 2XY ditambah dengan 2XY berarti ditambah dengan 4XY. Negatif 9X, negatif 9X berarti negatif 18X. Di sini 4Y kuadrat plus 4Y kuadrat. Negatif 18Y, negatif 18Y berarti negatif 36Y ditambah 81. Lanjut ke soal keempat anak-anak. A dikurang B ditambah 1 dikali A ditambah B dikurang 1 sama dengan A kali A kuadrat. A kali B plus AB. A kali negatif 1 berarti negatif A. Sekarang negatif B dikali A, negatif AB. Negatif B dikali dengan B, negatif B kuadrat. Negatif B kali negatif 1 berarti plus B. Selanjutnya 1 dikali A ini plus A. Selanjutnya 1 dikali B ini plus B. Ini 1 dikali negatif 1 ini negatif 1. Ini sama dengan nih A kuadrat. Yang ada AB di sini plus AB dikurang AB, AB dikurang AB 0. Selanjutnya negatif A plus A 0. Berarti dikurang B kuadrat. Di sini nih dikurang B kuadrat. Nih selanjutnya B ditambah B ditambah 2B dikurang dengan 1.
Lanjut ke soal nomor 2, faktorkan. Soal ke-1, X dikali X plus 2 dikurang 15, ini sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 15. Cara memfaktorkan dua bilangan, kalau dikalikan, kalau dikali dapat negatif 15, kalau ditambah dapat 2. Kita cari nih, berarti di sini negatif 15, dua bilangan dikali negatif 15 ditambah positif 2. Kalau ditambah positif 2, bilangan itu 5 dan negatif 3 anak-anak. Nih caranya, nih berarti X kuadrat positif 2X ini kita jadikan plus 5X dikurang dengan 3X dikurang 15. Baru kita kurung X kuadrat plus 5X ini dikurang dengan dalam kurung 3X plus 15. Ini kita cermati, kalau di sini ini plus, di sini juga plus anak-anak. Ini sama dengan X dikali X plus 5 dikurang 3 dikali X plus 5. Sudah sama-sama X plus 5, berarti sama dengan X plus 5 dikali dengan X dikurang 3. X dikurang 3. Nih sekarang cara cepatnya. Cara cepatnya ini X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang 15, ini sama dengan, kita cari dua bilangan, kalau dikali negatif 15, kalau ditambah 2 berarti 5 dan negatif 3 langsung X plus 5 ini dikali dengan X min 3, seperti itu boleh. Ini X min 3 nya di depan juga boleh anak-anak, X min 3 dikali X plus 5 juga boleh. Nih. Lanjut ke soal kedua, dalam kurung X ditambah 5 kuadrat dikali dengan dikurang dengan 9 kali X plus 5 tambah 20, ini sama dengan depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat 5 kuadrat 25, ini selanjutnya ini dikurang 9X ini dikurang 45, ini ditambah dengan 20, ini sama dengan X kuadrat ditambah 10X dikurang dengan ditambah dengan 25 dikurang 9X, ini negatif 45 ditambah 20 berarti negatif 25. Ini sama dengan ini 25 dan ini berarti tinggal X kuadrat ditambah dengan 10X kurang 9X, X ini sama dengan X dikali dengan X ditambah 1 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga, X kuadrat dikurang X ditambah AX dikurang A, ini berarti sama dengan dalam kurung X kuadrat dikurang X, ini selanjutnya ditambah dengan AX dikurang dengan A, ini sama dengan yang sama X kita keluarkan, X dikali dengan X dikurang 1, ini ditambah dengan ini yang sama A berarti A dikali X dikurang 1, ini yang sama X dikurang 1, boleh ini X ditambah A ini di depan, X ditambah dengan A selanjutnya dikali dengan X dikurang dengan 1, ini bentuk faktornya. Lanjut ke soal keempat, XY dikurang 3X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan XY dikurang dengan 3X. Selanjutnya agar di dalam kurung ini kurang, berarti di sini nih dikurang anak-anak, dikurang berarti di sini 2Y, di sini dikurang 6. Negatif 6 kali negatif 1 ini positif 6, udah tepat. Sama dengan yang sama X berarti X dikali Y dikurang dengan 3, di sini dikurang dengan yang samanya 2, di sini Y dikurang dengan 3. Y dikurang 3, Y dikurang 3 sudah sama, berarti X dikurang dengan 2 ini dikali dengan Y dikurang dengan 3. Soal nomor 3 anak-anak, sebidang tanah dengan panjang 2 meter dan lebar A meter. Jika kita tambahkan panjangnya 5 meter dan memperpendek lebarnya sebanyak 3 meter, berapa kelebihan luasnya dibandingkan dengan luas tanah semula? Jika pertambahan luas adalah 55 meter persegi, berapakah panjang tanah tersebut mula-mula? Baik, sebelum bahas ini Bu koreksi untuk panjangnya ini A meter, lebarnya 2A meter anak-anak supaya bisa dikerjakan. Ini
diketahui panjang tanah semula A meter, lebar tanah semula 2 A meter. Ini di kanan, panjang tanah semula, panjangnya semula ini A meter, lebar semula 2 A meter. Panjang tanah setelah diperpanjang 5 meter ini menjadi A plus 5 meter. Ini A plus 5 satuannya meter. Lebar tanah setelah diperpendek 3 meter, ini diperpendek 3 meter menjadi di sini nih 2A dikurang 3 satuannya meter. Pertambahan luasnya 55 meter persegi. Sekarang Ibu bahas kelebihan luas tanah dibandingkan dengan luas tanah semula, berarti A plus 5 dikali 2A dikurang 3 dikurang A dikali 2A. Ini luas semula, ini A dikali 2A sama dengan 2A kuadrat ditambah 10A dikurang 3A dikurang 15 dalam kurung dikurang 2A kuadrat. Dibuka kurungnya, 2A kuadrat ini ditambah 7A dikurang 15 dikurang 2A kuadrat, ini dikurangkan 0, tinggal 7A dikurang 15. Tadi diketahui kelebihan luasnya adalah 55 meter persegi, berarti 7A dikurang 15 sama dengan 55, 7A sama dengan 55 per 15 plus 15, 7A sama dengan 70, berarti A sama dengan 70 per 7, A sama dengan 10. Panjang tanah tersebut mula-mula adalah A meter anak-anak, berarti sama dengan 10 meter. Soal nomor 4 anak-anak, buktikan bahwa hasil kali dua buah bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Baik, Ibu memberi contoh. Bilangan ganjil 5 dikali 7 35, 3 dikali 9 27. Ini bilangan ganjil kali bilangan ganjil, hasilnya bilangan ganjil. Sekarang dengan bentuk aljabar, pada dua bilangan ganjil jika MN adalah bilangan bulat, maka kedua bilangan itu bisa dinyatakan dengan 2M plus 1 dan 2N plus 1. Selanjutnya kita kalikan 2M plus 1 kali 2N plus 1 sama dengan, ini dikalikan berarti 4MN plus 2M plus 2N plus 1 sama dengan, nih duanya nih sama, nih kita keluarkan dari kurung jadi 2 kali 2MN plus M plus N plus 1. Karena 2MN plus M plus N ini adalah bilangan bulat, maka 2 dikali dengan 2M plus M plus N, 2MN plus M plus N plus 1 adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, pada dua buah bilangan ganjil yang dikalikan, maka hasil kalinya adalah bilangan ganjil. Soal nomor 5 anak-anak, saya merencanakan untuk menanam rumput di bagian luar dari bidang tanah untuk tanaman bunga berbentuk kipas dengan lebar H meter dan jari-jari R meter dan sudut pusat 120 derajat seperti tampak pada gambar di samping, sedangkan di bagian dalamnya terdapat hamparan bunga. Apabila panjang busur yang melalui tengah-tengah halaman berumput adalah L meter, ini kita cermati gambarnya. Ini sudut pusatnya 120 derajat, R itu yang sampai di sini, batas sini, H itu di sini, H meter, ini L meter. Kita cermati. Jawablah pertanyaan berikut. Soal ke-1, nyatakan L dalam R dan H. Ibu bahas, diketahui lebar tanah ditanami rumput, ini H meter, jari-jari tanah yang hamparan bunga R meter, sudut pusatnya 120 derajat, panjang busur, ini namanya busur anak-anak, panjang busur yang melalui tengah-tengah tanah yang ditanami rumput di sini adalah L meter. Jawab, ini L. Ini kalau namanya juring anak-anak, namanya juring itu berarti luas bukan juring anak-anak, namanya busur. Ini karena 120 derajat berarti 120 derajat di namanya busur, ini panjang busur. Panjang busur itu rumus awalnya adalah alfa. Alfa itu yang ini alfa. Ini dibagi dengan ini alfanya, misalkan ini alfa dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran 2 pi r. Nih kita cermati, berarti L nya panjang busur ini 120 derajat sudut pusatnya per 360 derajat dikali 2 dikali pi. R nya ini yang dimaksud di sini nih, semuanya di sini nih anak-anak, ini sampai di sini. Nah,
Ini R, ini R, yang sampai di sini ini H dibagi 2, H per 2. Nih, kita sederhanakan. Selanjutnya ini 120 dibagi 121, 360 derajat bagi 120 derajat, di sini 3, jadi 1/3 atau per 3. Ini menjadi, ini kita kalikan, 2 dikali R menjadi 2R, 2pi dikali R 2πr. Selanjutnya, atau Ibu jelaskan di sini saja, ini sama dengan ini 2πr, ini 2πr. Selanjutnya 2pi dikali H plus 2 per 2, berarti 2 bagi 2 1, tinggal pi H di sini plus pi dikali dengan H per 3. Per 3 itu ini. Nih. Kalau kita sederhanakan, karena di sini pi-nya sama, kita keluarkan dari kurung menjadi pi dikali 2R plus H per 3. Ini untuk L-nya. Ini jadi L kalau dinyatakan dalam R plus H, L sama dengan pi dikali 2R plus H per 3. Ke soal kedua, buktikan bahwa luas tanah yang ditanami rumput adalah L meter persegi. Ini Ibu koreksi, harusnya H L meter persegi. Kalau L saja tidak ketemu, yang dimaksud yang berwarna pink ini anak-anak. Ini Ibu bahas anak-anak. Soal kedua, jika luas tanah yang ditanami rumput adalah S meter persegi, berarti S ini sama dengan luas lingkaran yang besar ini tadi sepertiga. Ibu tulis sepertiga dulu, sepertiga karena tadi kan 120 derajat. Kalau luas itu, luas juring itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali dengan pi R kuadrat anak-anak, dikali luasnya. Alfanya tadi 120 derajat per 360 derajat dikali dengan pi R kuadrat seperti ini, berarti ini sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat, seperti itu. Nih, sepertiga yang di luar tadi berarti pi R H, R ditambah H kuadrat anak-anak. Untuk lingkaran yang besar itu jari-jarinya adalah R ditambah H dikuadratkan, dikurang yang lingkaran yang kecil sepertiga dikali pi R kuadrat. Nih, sama dengan ini kita kuadratkan dulu, berarti ini tadi sepertiga, ini sepertiga, jadikan Ibu per 3 di sini. Berarti pi dikali depan kuadrat R kuadrat ditambah 2 kali depan belakang tambah belakang kuadrat dikurang pi R kuadrat per 3. Ini menjadi pi R kuadrat. Selanjutnya ditambah dengan 2 pi RH ditambah dengan pi H kuadrat dikurang pi R kuadrat per 3. Pi R kuadrat dikurang pi R kuadrat 0, tinggal 2 pi RH plus pi H kuadrat per 3, yang sama pi dan H. Pi dan H sama, kita keluarkan dari kurung, pi H dikali 2R plus H per 3. Dari satu tadi L sama dengan sudah diketahui pi kali 2R plus H per 3, ini tadi untuk L-nya. Jadi ini tinggal H saja anak-anak. Nih, jadi kan tinggal seperti ini. Ini untuk pi-nya, ini kan tinggal H dikali dengan ini. Nih, H dikali dengan pi dikali 2R plus H ini per 3. Ininya diganti dengan L, maka S sama dengan H dikali L. Jadi luas tanah yang ditanami rumput adalah HL meter persegi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.